Merayakan kebudayaan, memanen kearifan. Kita kembali lagi untuk belajar tentang falsafah Jawa dan kali ini kita akan membahas tentang falsafah Jawa dalam pandangan Al-Quran. Nah, ini menarik banget ya. Kemarin kita udah bahas kapitayan, kita udah bahas tentang wayang, dan saya rasa penting juga untuk kita menyadari kembali bahwa ternyata nilai-nilai leluhur ini punya sesuatu yang sangat dalam, tapi mungkin karena nggak terlalu banyak dikupas dan tidak diketahui, jadi mungkin itu hanya berhenti pada serat-serat dan pada cerita. Apakah filsafat Jawa sejalan dengan Islam? Paling mudah menjawabnya adalah pertama-tama kita perlu melihat pembahasannya pada level apa. Jadi di level apa nih kita mau ngomong? Jika kita membahasnya pada level nilai yang sifatnya universal atau umum, kebenaran dan kebaikannya bisa diterima di mana saja. Filsafat Jawa ini bisa cocok dengan filsafat apapun, bahkan dengan filsafat Barat pun bisa cocok. Nilai-nilai itu misalnya persaudaraan dan kesederhanaan. Dalam hal ini, filosofi-filosofi seluruh dunia biasanya saling sesuai. Namun, filsafat akan mulai menampakkan perbedaan-perbedaan jika pembahasannya sudah masuk pada level norma. Norma adalah terjemahan atau bentuk praktis dari nilai-nilai. Jadi, norma ini kalau udah turun jadi norma, ini jadi banyak tafsir sih biasanya. Praktik nilai-nilai ini biasanya menyesuaikan dengan sejarah, wilayah, atau kondisi geografis di mana nilai-nilai tersebut diterapkan. Norma terbagi menjadi 3, ya. Jadi norma tuh ada 3 nih ceritanya, yaitu norma hukum, sosial, dan susila. Jadi kaitannya selalu sama hukum, sosial, dan susila. Dalam Islam, norma hukum disebut fikih. Ini pernah kita bahas juga ya tentang fikih gitu. Dan Islam tidak berhenti hanya pada fikih, by the way. Sementara norma sosial adalah kesepakatan bersama atau adat. Sedangkan norma susila berkaitan dengan sopan santun. Dalam hal praktis seperti inilah muncul perbedaan-perbedaan dalam filsafat. Dalam fikih sendiri terdapat banyak perbedaan sehingga terdapat berbagai mazhab atau yang disebut dengan yang namanya aliran. Begitu juga dengan hukum negara, berbeda antara satu negara dan negara lainnya. Nilai keadilannya memang sama, tetapi dalam penerjemahannya di bidang hukum itu bisa berbeda-beda sesuai kondisi wilayah masing-masing. Ketika kita membahas nilai, kita akan mudah melihat kesesuaian antara Islam dan filsafat Jawa. Jadi pada tataran nilai di sini selaras gitu ya. Namun agak sulit ketika kita membahasnya di level norma. Biasanya berbagai konflik atau ketidaksesuaian muncul pada level norma ini. Jika kita melihatnya pada level nilai, sebenarnya lebih mudah bagi kita untuk menjalin kerukunan. Namun, selama ini kita lebih banyak melihatnya dari level norma atau aspek praksisnya. Sehingga kita lebih banyak melihat perbedaannya. Nah, jadi kita penting juga untuk sadar gitu ya, mana isi, mana kulit gitu. Jadi kalau diributinnya kulitnya, tapi kan ya balik lagi ya. Kadang sibuk merek tapi intinya isinya juga itu-itu juga gitulah intinya. Nah, nilai-nilai muncul dari cara masyarakat memandang dunianya. Maka nilai-nilai dalam falsafah Jawa itu muncul dari cara masyarakat Jawa melihat dunianya. Dan dari sisi sejarah, sebenarnya tidak aneh jika falsafah hidup Jawa itu sesuai dengan Islam. Harus kita ingat bahwa para wali membawa Islam masuk ke Jawa tidak dengan cara menggusur peradaban atau membuat peradaban baru. Ini garis bawah ya. Para wali bukan menggusur peradaban atau membuat peradaban baru. Tetapi Islam masuk ke Jawa dengan cara meminjam istilah Clifford Geertz, merebut peradaban dalam tanda petik ya. Jadi tidak membuang peradaban lama untuk diganti dengan yang baru. Jadi bukan buang yang lama, tapi mungkin di sini ada pertumbuhan atau variasi gitulah intinya. Menurut Geertz, dalam buku Agama Jawa, apa yang terjadi di Jawa berbeda dengan yang terjadi di Turki. Di Turki, Islam masuk dengan cara menggusur kebudayaan lama dan membangun peradaban baru. Beda ya. Jadi hancurin yang lama, bikin yang baru gitu. Tetapi tidak begitu di Indonesia, di mana para wali merebut peradaban, wadah budayanya masih sama. Masih dipakai sementara dalamnya diisi dengan nilai-nilai keislaman. Contoh,
Sunan Kalijogo dalam berdakwah memanfaatkan semua instrumen budaya Jawa, seperti wayang, gamelan, cangkul, semua dipakai untuk memasukkan nilai-nilai keislaman di Jawa. Jadi budayanya tidak disingkirkan, tetapi diisi dengan muatan keislaman. Ya, sekali lagi, budayanya nggak disingkirkan, tetapi diisi dengan muatan keislaman. Jika kita membaca berbagai macam serat atau karya sastra Jawa, semisal Serat Centini atau Babat Tanah Jawa, di situ akan sangat tampak bagaimana terma-terma Jawa asli ditulis dengan pemaknaan bergaya Islam. Bahkan di Babat Tanah Jawa itu ada silsilah sejak Nabi Adam alaihissalam sampai raja-raja Jawa. Wah, ini menarik nih. Itulah mengapa mudah untuk menyebut bahwa ajaran Islam selaras dengan filosofi hidup Jawa. Karena Islam tidak masuk ke Jawa dengan cara menghancurkan kebudayaannya, tetapi dengan cara mengakomodasi dan mengintegrasinya. Selain itu, Islam mudah masuk ke Jawa karena Islam yang masuk ke Jawa adalah aspek batinnya. Islam yang bercorak tasawuf atau yang disebut sufistik. Ketika fokus kepada sufisme, itulah Islam langsung nyambung dengan budaya Jawa. Oh, oke. Jadi kalau di level-level tasawuf atau sufi, pasti nyambung gitu. Tapi mungkin kalau belum sampai ke situ, ya mungkin jadi banyak konflik sih. Orang Jawa suka dengan kedalaman batin, seperti bersikap nerimo. Atau nerima ya, menerima. Acceptance. Terhadap segala yang terjadi, menekankan harmoni dan ketentraman batin dan sebagainya. Maka dari itulah Islam sufistik yang dibawa para wali langsung klop dengan budaya Jawa. Wali yang membawa Islam di Jawa adalah para mursyid torekoh. Oh, mursyid nih. Sunan Ampel adalah mursyid tarekot Naksabandiyah, Sunan Giri mursyid tarekot Syatariyah, Sunan Gunung Jati mursyid Kubrowiyah dan Syaziliyah, Syekh Siti Jenar mursyid Akmaliyah, Sunan Bonang mursyid Naksabandiyah, dan Satariyah. Oh, ini dua ya berarti Sunan Bonang. Sunan Muria mursyid Naksabandiyah, dan Sunan Kalijogo adalah mursyid Satariyah dan Akmaliyah. Wah, menarik nih ya. Oh, di sini ada Siti Jenar nih. Siti Jenar namanya Akmaliyah ternyata. Oke. Dari sini kelihatan sekali jika Islam yang dibawa para wali adalah Islam tasawuf. Karena itulah mudah sekali masuk ke Jawa. Sebab orang Jawa jika disentuh batinnya, disentuh soal rasa, dia langsung tersentuh. Maka dari itu pula, hanya dalam waktu sekitar 2 abad, dari abad ke-14 sampai 16, para wali berhasil mengislamkan 80% penduduk Jawa. 80% penduduk Jawa. Ini menarik ya, mengislamkan. Tuh padahal mungkin budaya sebelumnya atau kesadaran sebelumnya, ya mungkin beda cara kali ya. Wah, ini harus ditanya nih sama penulisnya nanti. Orang Jawa memilih 7 karakter pandangan dunia jika seseorang belum memiliki semuanya. Biasanya akan disebut durung Jawa, belum Jawa. Karena kejawaannya dinilai belum utuh. Jadi saya pernah ingat ya, guru saya tuh ngomong gini, tidak semua orang Sunda itu nyunda. Bisa jadi dia lebih nyunda daripada orang Sunda. Mungkin kalau bahasa yang sering saya pakai, orang yang KTP-nya Islam belum tentu Islami gitu. Jadi durung Jawa itu belum Jawa, mungkin lahir di Jawa tapi ya belum Jawa. Mungkin lahir di Sunda tapi belum nyunda gitu. Nah, ini menarik nih. Nah, ada 7 nih. Ini ya, ada 7. Pertama, pandangan ketuhanan. Orang Jawa pasti percaya adanya Tuhan, entah dengan sebutan apapun. Bahkan sejak sebelum masuknya Hindu dan Buddha, sejak masa prakehidupan modern, orang Jawa sudah punya agama bernama Kapitayan. Nah, udah kita bahas ya. Yang belum nonton, tonton episode Kapitayan. Sangat menarik banget. Ya, sebelum jauh adanya Islam, ternyata cara sholatnya, cara ibadahnya mirip. Ternyata konsep ketuhanannya mirip. Ada Sangkan Paraning Dumadi, ada Manunggaling Kawulo Gusti, ada Cakra Manggilingan, ada Memayu Hayuning Bawono. Itu sama dengan Rahmatan lil Alamin. Itu sangat menarik. Banyak sekali peninggalan agama ini di Jawa, istilah Tuhan itu sebenarnya juga peninggalan dari Kapitayan.
Semua istilah berawalan tu, hampir semuanya adalah peninggalan agama ini. Ya, kita udah bahas panjang lebar. Misal, tugu, tunggul, tutu, yang berarti manusia cerdas, dan seterusnya. Semuanya itu berasal dari tradisi Kapitayan. Bagi penganut agama ini, istilah tu memiliki unsur ilahiyah. Orang Jawa tidak hanya bertuhan, tetapi juga berketuhanan, yaitu sangat mengedepankan perilaku religius. Jadi kalau ada orang Jawa tetapi ateis, sepertinya itu tidak nyambung dengan kejawaannya. Sebab jiwa orang Jawa itu jiwa ketuhanan. Wah, ini menarik juga nih. Worldview orang Jawa atau pandangan kali ya. Yang kedua adalah takdir. Ketika menjelajahi falsafah Jawa, kita akan banyak menemukan istilah semacam rilo atau yang disebut rela, nerimo atau nerima, dan pasrah. Rilo, nerimo, pasrah. Istilah-istilah tersebut merupakan ungkapan penerimaan terhadap takdir. Itulah ciri orang Jowo. Nerimo, ya, nerimo gitu ya. Itu tingkat total surrender lah kalau bahasa kerennya gitu. Ya kan Islam itu juga kalau kita maknakan dalam konteks esensi adalah berserah seutuhnya gitu ya. Nerimo sih sebenarnya. Jadi kalau KTP-nya Islam banyak menolak realitas, ya nggak Islam namanya, itu identitasnya baru Islam. Sifat ini adalah kekuatan meskipun dalam sejarah terkadang menjadi blunder. Misalnya, mungkin ada persepsi bahwa bangsa Jawa harus dijajah sampai ratusan tahun karena memiliki daya tahan untuk menerima takdir yang luar biasa itu. Mungkin selama dijajah itu orang Jawa memiliki pemikiran, kalau memang sudah ditakdirkan dijajah, ya mau apa lagi? Di sisi lain, worldview terhadap takdir seperti itu membuat masyarakat menjadi kuat. Lihat saja, di tengah serangan pandemi yang berjalan bertahun-tahun, pengelolaannya terkadang membuat kita bingung, tetapi masyarakat kita kuat menerimanya. Tidak panik berlebihan. Oh, ini jadi ingat masa pandemi ya. Iya ya, benar juga sih. Meski banyak orang masuk rumah sakit dan meninggal, masyarakat tetap tenang-tenang saja keluar rumah. Itu karena masyarakat berpikir bahwa semua kejadian adalah takdir yang harus diterima. Kalau sakit berarti memang waktunya sakit, lalu diobati. Kalau tidak bisa diobati, akhirnya meninggal. Berarti memang sudah takdirnya meninggal sederhana sekali. Ya mungkin kalau pakai bahasa saya banyak, ya udah gitu ya. Ya udah aja sih gitu. Mau gimana lagi gitu. Oh, menarik sih. Dari aspek daya tahan, falsafah ini luar biasa, tetapi dalam sudut pandang orang Barat, dari aspek progres, cara pandang seperti ini tidak menjadi signifikan. Sebab, orang Barat hanya menghitung perkembangan yang pesat dan cepat. Hidup itu terasa berat ketika kita selalu berpikir jika hidup ini harus diubah dan diperjuangkan terus-menerus agar situasinya menjadi sesuai dengan keinginan kita. Kita tidak bisa menerima kenyataan yang terjadi di luar kemauan yang kita kejar. Sedangkan hidup agak menjadi enteng ketika kita bisa menerima semua yang terjadi dengan worldview, menerima takdir, sebagaimana pandangan hidup orang Jawa. Karena cara pandang ini, salah satu ciri orang Jawa adalah mereka tidak suka berkompetisi. Bener sih. Jadi kalau ada sekarang pandangan less competition, more collaboration, itu udah Jowo banget gitu ya. Tidak pernah berlomba-lomba ingin menjadi yang nomor satu. Saya tidak tahu bagaimana pandangan hidup ini bisa muncul, tetapi mungkin ini adalah bagian dari kebiasaan masyarakat agraris sebagaimana masyarakat Jawa. Petani itu kan tidak seperti pekerja kantoran. Dia menanam padi, merawatnya, kemudian tinggal menunggu hasilnya. Aspek utama seorang petani adalah menunggu panen, bukan mengejar-ngejar. Wah, ini nih. Aspek seorang petani adalah menunggu panen, bukan mengejar panen. Wah, ini kalau didalemin asik nih. Wah, jadi dapat idea nih. Mereka berpandangan bahwa rezeki sudah ada yang membagi. Seperti itulah worldview khas Jawa, mensyukuri apa saja yang didapatkan. Ketika menjadi korban penipuan pun, orang Jawa masih bersyukur. Ya makanya kan untung tuh ada terus ya. Bannya bocor satu, untung yang tiga enggak. Tabrakan, untung mobilnya yang lecet. Patah tangan, untung yang satu masih ada. Nah itu menarik sih.
Ya sampai di sini ada satu contoh, alhamdulillah biar kena tipu tapi masih diberi kesehatan. Benar-benar. Cara pandang seperti itu yang membuat orang Jawa memiliki daya tahan yang luar biasa. Worldview Jawa yang ketiga adalah percaya kepada yang imaterial dan supranatural. Wah, ini menarik nih. Cara pandang ini sebenarnya sangat religius karena dalam agama kepercayaan terhadap yang goib adalah salah satu pilarnya. Sebelum agama-agama yang kita kenal sekarang masuk ke Jawa, orang Jawa sudah mengenal hal-hal goib seperti itu. Apalagi pada zaman pra-Islam, banyak sekali kepercayaan terhadap yang goib. Orang Jawa mengenal dan percaya terhadap banyak sekali konsep jenis setan. Jadi setannya aja banyak banget ya. Genderowo, pocong, kuntilanak, dan lain sebagainya. Bahkan setiap daerah memiliki konsep hantu mereka sendiri-sendiri. Nah ini kreatif berarti ya. Setiap daerah punya hantunya masing-masing. Mau suster ngesot kek, mau wewe gombel kek, mau terserah lah. Jadi ini menarik. Seandainya nama-nama hantu itu dirangkum dalam sebuah kamus, mungkin bakal menjadi tebal. Jadi kalau nama-nama setannya dirangkum di kamus, mungkin kamusnya tebal gitu ya. Bandingkan dengan Barat yang hanya mengenal 1-2 jenis hantu. Wah ini hantu dibahas gini menarik ya. Bener sih. Apa ya, wah banyak sih bener ya nama. Ada kuntilanak lah, ada pocong lah, ada wah macam-macam ya. Urusan perhantuan kita juara sih memang ya kayaknya. Kepercayaan terhadap hal-hal yang imaterial sudah mendarah daging dalam budaya Jawa. Karenanya film-film dengan tema supranatural selalu laku di Indonesia. Bener banget. Ya ini itu kenapa film horor ya laku banget karena based on culture ternyata ya. Oke. Acara televisi yang mengangkat tema berbau horor biasanya paling laku ya. Dunia lain, mencari uka-uka gitu misalnya. Gitu ya. Itu semua karena kita memiliki pandangan dunia yang percaya kepada yang imaterial dan supranatural. Oh, ternyata emang ya itu kali ya. Susah ya paradoks ya. Susah diajak rasional karena memang culture-nya begitu gitu kali ya. Pandangan dunia yang keempat bagi orang Jawa adalah percaya kepada hakikat dan kedalaman. Orang Jawa biasanya tidak mengunggulkan yang material atau formalitas, termasuk ritual-ritual yang sifatnya fisikal. Orang Jawa selalu berorientasi kepada yang hakiki atau yang lebih dalam, sehingga banyak sekali ekspresi religius di Jawa, macam-macam dan beragam. Dalam sejarah ritual religi Jawa, tidak ada ritual yang seragam atau pakem. Oh, jadi loose gitu. Santai gitu. Sehingga banyak sekali ekspresi religius di Jawa, macam-macam dan beragam. Jadi nggak ada pakem, jadi mungkin ya nggak terlalu kaku kali ya. Yang dijadikan khas ritual bersama. Dari cara membuat sesajen pun tidak ada yang seragam. Karena fokus orang Jawa bukan pada tampilan ritual itu, tetapi pada kedalaman atau hakikatnya. Bagian fisik hanya dianggap sebagai simbol, bukan inti. Nah, makanya sekarang yang ribut kunut, nggak kunut, yang ribut telunjuknya gini-gini. Mungkin kita harus belajar dari leluhur kita bahwa yang dikedepankan itu adalah intinya adalah inti hakikat gitu ya. Jadi menarik sih. Jadi bukan beda dikit berantem gitu ya, atau salah dikit ribut gitu. Kenapa? Karena isinya apa sih sebenarnya gitu. Worldview kelima, orang Jawa sangat concern terhadap kesusilaan. Orang Jawa sangat menghargai tata krama atau sopan santun. Yang paling penting adalah menghargai orang dengan rumus-rumus yang tentunya sudah disepakati. Aspek ini sangat ditekankan di Jawa. Nah, sebenarnya orang Jawa tuh harusnya nggak kepoan deh. Kan tahu kepo ya, knowing every particularly object. Coba, sampai atom-atom orang harus diketahui kadang-kadang ya. Mau tahu aja, ternyata nggak gitu. Ketika kita berbicara saja, ada lapisan-lapisan kesusilaan dalam berbahasa. Orang Jawa mengenal tingkatan-tingkatan bahasa mulai dari ngoko, kromo inggil, dan seterusnya. Semakin ke atas bahasanya semakin halus. Tuang, dahar, neda, ngalebok. Itu kalau dalam bahasa Sunda tuh menarik gitu ya. Oh iya ya, kecerdasan linguistiknya top nih berarti. Semakin ke atas bahasanya semakin halus karena digunakan untuk berbicara dengan orang yang lebih tua atau dihormati.
Dalam bahasa agama, pandangan seperti ini disebut akhlak dan adab. Tahu ngobrol ke siapa pakai bahasa apa gitu. Kendati sesuatu itu isinya benar, jika dikemas dengan moral dan susila yang tidak tepat, maka hal tersebut tetap dianggap buruk dalam pandangan Jawa. Sebab kemasan moral dan susila dianggap penting oleh orang Jawa. Makanya saya ingat ya, salah satu guru saya bilang, ada benar, ada pener. Ya, benar belum tentu pener. Mungkin kita pernah merasakan ada orang Jawa yang senyum di depan kita, tetapi dalam hatinya berkata lain. Ya emang begitu. Jadi, ini juga hai gitu ya di dalamnya. Gitu misalnya gitu ya. Ya oke sih. Karena orang Jawa memang mengedepankan kesusilaan. Orang Jawa punya falsafah ajining diri ana ing lati, ajining sarira ana ing busana. Kemuliaan diri dari seseorang tergantung pada mulutnya atau pada apa yang diucapkannya. Kemuliaan badan tergantung busana yang dikenakannya. Itulah mengapa orang Jawa sangat mengatur cara berbicara dan cara berpakaian. Karena memang mereka memiliki world view yang mengutamakan kesusilaan. World view keenam adalah kebersamaan. Orang Jawa suka terhadap segala sesuatu yang bernuansa rukun dan guyub. Sehingga orang Jawa punya pepatah, mangan ora mangan sing penting ngumpul. Oh iya benar-benar. Makan ataupun tidak, yang penting kumpul, berkumpul. Kondisi sesulit apapun tidak masalah, yang penting semua berkumpul menjadi satu. Kebiasaan mudik lebaran menjadi sebuah keharusan orang Indonesia karena ia memiliki mental world view kebersamaan itu. Meski sekarang sudah ada banyak aplikasi digital yang memungkinkan perjumpaan secara virtual, tetapi itu masih belum cukup bagi orang Jawa. Tetap harus ketemu langsung sehingga bisa bersalaman atau berpelukan. Harus hadir secara fisik dan harus bareng-bareng. Karena DNA worldview orang Jawa sudah begitu sejak zaman nenek moyang. Oh jadi emang orang Jawa senang ngumpul ya. Ngumpul gitu. Worldview yang terakhir atau ketujuh adalah simbolisme. Dalam bahasa Jawa, orang Jawa adalah tempatnya pasemon, sindiran atau kiasan. Artinya, manusia Jawa adalah tempatnya perumpamaan. Segala apa saja pasti ada simbolnya dan ada maknanya. Pandangan seperti inilah yang dimanfaatkan oleh Sunan Kalijogo ketika berdakwah menyebarkan Islam di tanah Jawa. Beliau menggunakan cangkul, bajak wayang, dan baju untuk menyimbolkan ajaran Islam yang hendak diajarkan. Orang Jawa bahkan punya ilmu titen, yaitu ilmu yang memandang bahwa segala gejala alam itu bukan hanya fenomena, tetapi juga mempunyai makna yang menyimbolkan sesuatu. Oh, ikro sih kayaknya ya. Jadi mau membaca sesuatu, mengobservasi gitu ya. Orang Jawa selalu berupaya memaknai setiap situasi yang terjadi. Pandemi yang berlangsung selama 2 tahun lebih ini pasti juga dimaknai oleh orang Jawa. Bahkan ketika kelopak mata berdenyut pun dalam bahasa Jawa disebut keduten, orang Jawa memandangnya memiliki makna ya, sampai ada jejet-jejet, ini kayaknya lagi diomongin orang deh atau apa ya gitu ya. Oh emang memaknainya emang gitu ya si budayanya gitu. Dungik, wah ini kayaknya lagi digosipin gitu misalnya. Kayak gitu. Atau mungkin lagi nggak enak perasaan, kayaknya lagi lapar misalnya ya. Kalau yang keduten sebelah kiri pertanda apa? Kalau yang kanan tandanya apa? Letak tai lalat pun di pipi, dagu, sekitar mata atau di mata pun juga dimaknai. Primbon Jawa bahkan menjelaskan watak atau sifat seseorang yang bentuk wajahnya. Oh jadi emang gitu ya. Tai lalat di sini yang di mulut, ini pasti orangnya cerewet gitu misalnya ya. Tai lalat yang di kelingking ini kayaknya agak pelit gitu misalnya. Jadi kalau nyari pasangan jangan ada yang tai lalatnya di kelingking. Kenapa? Pasti pelit misal gitu. Bagi orang Jawa semua hal selalu diposisikan sebagai simbolisme dan selalu dimaknai. Oh oke. Jadi emang senangnya memaknai ya. Ilmu itulah yang di Jawa disebut ilmu titen, yaitu kata dasar dari dititeni yang berarti diingat-ingat. Itu ya, dititeni, diingat-ingat. Salah satu aplikasi ilmu ini misalnya ketika ada anggota keluarga yang meninggal hari Kamis Kliwon, maka hari itu akan terus diingat-ingat sebagai hari peringatan meninggalnya anggota keluarga tersebut, dan keluarga tidak akan pernah mengadakan perayaan pada hari itu. Karena hari tersebut diingat sebagai duka keluarga.
Hari duka berarti hari yang kurang menguntungkan. Begitulah cara orang-orang Jawa memaknai fenomena melalui simbol-simbol. Nah, jadi kalau ada emang keturunan Jawa dikit-dikit memaknai memang bawaan DNA ya. Itu penting untuk kita mengerti. Ada beberapa nilai yang dipercaya oleh orang Jawa yang menunjukkan bahwa sebenarnya mereka dekat dengan agama. Nilai pertama adalah orang Jawa percaya bahwa mereka adalah bagian dari alam. Maka dalam kebudayaan Jawa ada istilah memayu hayuning bawono. Itu saya senang banget ya sama kata-kata ini, kayak keren gitu ya. Memayu hayuning bawono, yang berarti mempercantik kecantikan alam. Jadi kalau kita sebagai manusia datang ke alam ini untuk merusak, berarti kita belum terlalu memayu hayuning bawono gitu ya, kira-kira. Orang Jawa percaya bahwa kehadiran mereka di dunia harus mempercantik alam, bukan bahkan menambah kecantikannya. Jadi jangan jadi perusak gitu. Cara pandang ini tidak sama dengan pandangan manusia modern yang selalu memposisikan diri di atas alam. Nah, kadang-kadang ini semua adalah hak dari manusia gitu ya. Hak asasi manusia bahwa kita lebih tinggi dari alam. Ternyata enggak ya, menguasai alam, apalagi mengeksploitasi. Bagi orang Jawa, alam termasuk sakral. Sama sih di Bali ya, itu ada yang namanya Trihita Karana, kan 3 juga. Harmony with God, nature, people. Selaras dengan alam, Tuhan, dan manusia gitu. Jadi Islam kan rahmatan lil alamin ya. Bagi orang Jawa, alam termasuk sakral. Maka jangan heran ketika orang Jawa memberi gelar kepada hewan atau tumbuhan. Jadi ada gelarnya gitu. Di Solo, kerbau dan keris diberi gelar kiai. Bagi mereka setiap entitas dalam ekosistem kehidupannya dinilai sakral. Dengan begitu, mereka tidak akan berlaku sembarangan terhadap entitas apapun yang berada di sekeliling mereka. Gaya ini beda dengan pandangan barat yang bersifat eksploitatif terhadap alam. Bagi orang Jawa, yang disebut keluarga itu bukan hanya manusia, tetapi juga segala yang ada dalam bentuk ekosistemnya. Bahkan tidak hanya yang kelihatan, yang gaib pun dianggap keluarga. Wah, keren sih. Orang Jawa berpandangan bahwa hewan, tumbuhan, hingga makhluk gaib semuanya ada di dalam sistem hidupnya, sehingga semua itu dihargai. Kearifan lokal Jawa ini menurut saya penting jika kita ingin mencari solusi untuk problem kerusakan lingkungan. Jadi ya maaf ya kalau sekarang rajin ibadah tapi rajin buang sampah sembarangan. Lupa bahwa buang sampah itu juga merusak alam. Merusak alam berarti merusak ekosistem. Merusak ekosistem ya balik lagi merusak diri gitu. Gitu ya, ini penting nih. Nilai kedua adalah orientasi hidup atau berpikir orang Jawa selalu spiritual mistis. Apa saja termasuk segala hal yang bersifat material selalu dispiritualkan. Dalam bahasa tasawuf, segala sesuatu yang tampak selalu dianggap sebagai manifestasi kehadiran Tuhan. Karena itulah, orang Jawa memandang alam semesta secara sakral. Berbeda dengan Barat, orang Jawa memandang bahwa apapun yang ada di sekitarnya merupakan manifestasi kehadiran Tuhan. Baik itu manifestasi keindahan Tuhan, keagungan Tuhan, atau kebesaran Tuhan, semuanya diarahkan ke Tuhan. Cara pandang ini berbeda dengan pemikiran modern yang selalu rasional empiris dan berhenti pada benda, berhenti pada pikiran, sedangkan orang Jawa semua dispiritualkan atau diberi nilai-nilai ketuhanan. Misalnya, jika orang rasional empiris menyembelih kambing dijadikan sate hanya untuk dimakan, orang Jawa memandangnya tidak sekedar sebagai makanan, tetapi juga sebagai kurban atau persembahan. Inilah yang dimaksud dispiritualkan atau diberi nilai-nilai ketuhanan. Dengan logika spiritual mistis itulah, makanya orang Jawa sering membuat selamatan, membagi-bagikan makanan, sebagai ungkapan rasa syukur, sehingga makanannya menjadi berbeda. Sehingga maknanya menjadi berbeda antara kumpul-kumpul makan yang hanya diniatkan untuk traktiran dan untuk sedekah. Nilai ketiga yang dipercaya oleh orang Jawa adalah emosional intuitif, mengedepankan rasa bukan hanya pikiran. Dalam bahasa filosofis disebut mengedepankan empati. Orang Jawa selalu mengedepankan tanggung rasa dan menghormati orang lain. Di Jawa ada budaya sungkem, sungkan, dan unggah-ungguh. Oh iya ya, sungkan, unggah-ungguh dalam rangka mengembangkan sikap tenggang rasa. Betul-betul. Nilai keempat yang dipegang oleh orang Jawa adalah ketentraman dan kemapanan. Orang Jawa lebih suka kehidupan yang tentram, mapan, dan nyaman dibandingkan hidup yang dikejar-kejar, berlomba-lomba, atau berkompetisi untuk mencari kemenangan.
Makanya, seperti yang dibahas di awal, orang Jawa tidak menyukai kompetisi, mereka lebih suka menerima apa yang ada. Dan nilai kelima adalah orang Jawa selalu melihat segala sesuatu secara holistik, utuh, tidak parsial. Juga puitis karena orang Jawa suka hal-hal yang simbolik. Maka dari itu, gaya sastra Jawa jauh berbeda dengan sains modern yang sifatnya deskriptif to the point. Jika kita membuka serat-serat Jawa, maka hal di situ diterangkan secara simbolis. Misalnya, ketika menceritakan tentang kerajaan Majapahit, serat-serat Jawa tidak menyebutkan kerajaan berdiri tahun sekian, runtuh tahun sekian, sebagaimana gaya penulisan sejarawan positivis. Namun, tahun-tahun itu disebut dengan cengkalan atau simbol-simbol pengganti untuk menyebut tahun. Tujuannya untuk menghadirkan gaya puitis. Orang Jawa dalam melihat realitas tidak hanya dari 2 atau 3 dimensi, tetapi lebih luas lagi, lebih utuh. Begitu pula cara orang Jawa memandang alam. Sebagaimana pandangan Islam, orang Jawa juga memandang alam ini ada yang nyata, ada yang goib. Atau percaya terhadap alam syahadah. Oh, ini syahadah itu persaksian musyahadah ya. Sementara orang modern melihat alam semesta ini secara parsial. Dalam pandangan sains modern, yang penting adanya fakta yang bisa dibaca secara empiris rasional. Jadi kalau mau ada yang empiris rasional ya udah, yang mau masuk ke holistik ya udah, gitu intinya nggak usah berantem gitu kali ya. Mereka hanya menganggap sesuatu itu benar jika masuk akal dan bisa diverifikasi secara faktual. Sehingga bagi ilmu pengetahuan modern, seseorang disebut berilmu tinggi jika dia menguasai sesuatu ilmu secara spesifik atau lebih disebut lebih sempit dan khusus. Sementara bagi orang Jawa, ilmu yang lebih tinggi adalah ilmu yang luas dan menyeluruh, ilmu yang holistik. Di dunia kedokteran modern misalnya, dokter spesialis yang ilmunya lebih spesifik, seperti dokter gigi atau penyakit dalam, dihargai lebih tinggi dari dokter umum. Sebab orang Barat menilai bahwa semakin sempit dan spesifik suatu ilmu, semakin tinggi nilainya. Benar ya? Jadi semakin spesialis, semakin mahal kan? Sedangkan bagi orang Timur, termasuk orang Jawa, orang disebut berilmu tinggi ketika dia memiliki ilmu dan pengetahuan yang luas atau tidak spesifik. Oh, oke. Di Jawa, zaman dulu, seorang kiai tidak cukup hanya mengetahui ilmu agama. Sebab, dia akan menjadi tujuan pertanyaan masyarakat tentang segala hal dalam hidup. Orang-orang akan bertanya kepada kiai itu kapan dan waktu yang tepat untuk menanam padi atau menikah. Kalau sakit juga meminta obat ke kiai, apa saja, sehingga seorang kiai di Jawa dituntut untuk menguasai banyak hal, banyak yang nyata maupun yang goib. Sebab di Jawa ada asumsi bahwa orang pintar itu memiliki wawasan yang luas dan holistik. Oh ini nih, makanya dikit-dikit orang pintar gitu ya, tapi hati-hati juga sih ya. Ini penting nih, ada DNA-nya, tapi tetap ya kita punya titik tengah sih gitu. Orang Jawa dalam memandang segala sesuatu, sebagaimana ajaran tasawuf, selalu ada unsur lahir dan batin. Itulah maksud logika wadah dan isi. Alam semesta yang kita lihat ini menurut orang Jawa adalah hakikatnya hanyalah wadah. Isinya adalah Tuhan. Artinya, dalam melihat segala sesuatu jangan hanya berhenti di wadahnya. Nah ini keren nih. Kita harus masuk semakin dalam menuju Tuhan, karena orang Jawa melihat alam ini sebagai manifestasi kehadiran Tuhan. Begitu pula dengan cara orang Jawa memandang manusia. Tubuh manusia hanyalah wadah, hakikatnya manusia adalah ruhaninya. Cara pandang ini seperti cara pandang Islam, yang memandang segala sesuatu pasti ada unsur syariat dan hakikatnya. Syariat hanyalah wadah, sementara intinya ada pada hakikat. Wadah dan isi memang sama-sama penting, tetapi jangan sampai hanya berhenti di wadah sehingga kehilangan isi. Orang Jawa dalam menghadapi segala sesuatu selalu menggunakan logika ini. Orang Jawa lebih suka yang hakikat. Karenanya mereka tidak suka dengan ritual-ritual yang hanya formalitas. Nah ini penting nih. Jadi jangan sibuk hanya dalam formalitas ritual atau syariat gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa di dalam semua wadah itu terkandung isi yang saya rasa penting untuk diselami gitu. Orang Jawa mempercayai kebenaran universal. Dalam bahasa barat disebut filsafat perennial. Nih ya yang sering saya omongin perennial gitu ya. Jadi itu bicara dalam konteks yang namanya kebenaran universal. Yaitu percaya bahwa ada sesuatu kebenaran abadi. Jadi perennial itu sesuatu yang ada sesuatu yang konteksnya adalah kebenaran absolut lah gitu.
Maka dari itu, orang Jawa percaya pada konsep kasunyatan dan sangkanparan. Kedua konsep tersebut mengarah kepada spiritualitas yang mempercayai kebenaran universal. Kepercayaan ini berlawanan dengan kepercayaan kebanyakan orang hari ini yang percaya bahwa kebenaran itu bersifat relatif kontekstual. Ya. Pandangan orang Jawa terhadap kebenaran universal serupa dengan ajaran tasawuf yang memandang bahwa wawasan universal itu kunci hidup yang harus dikejar. Wawasan inilah yang oleh Allah dititipkan kepada Nabi Adam sebelum Adam diturunkan ke bumi. Allah memberinya ilmu yang dijadikan pedoman untuk menjalani kehidupan. Wa alama adamal asma kullaha. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 31. Itu 30-nya ribut antara malaikat sama Allah gitu ya kan, di situ mau diciptakan khalifah, terus malaikat protes, ya Allah kenapa nih yang mau diciptakan khalifah yang kayak begini yang akan membuat pertumpahan darah gitu. Nah di situ hal yang menarik sih. Oh iya ya, jadi nama-nama ini juga konteksnya lebih kepada universal. Oke. Wawasan-wawasan kebenaran yang diberikan Allah kepada Adam itulah yang diberikan terus-menerus secara turun-temurun, dan itulah yang disebut sebagai kebenaran universal atau dalam bahasa filsafat disebut Sophia perennis. Kan filsafat juga dari filosofia gitu ya, jadi katanya intinya adalah kebijaksanaan sih. Seorang cendekiawan muslim, Syed Hossein Nasr, ini yang pernah dibahas ya, pernah kita dalemin tentang Syed Hossein Nasr, membuat silsilah pewarisan kebenaran universal tersebut. Diawali dari Nabi Adam, kemudian diwariskan kepada putra-putri Sith, kemudian diwariskan melalui mata rantai yang karena Syed Hossein Nasr adalah filsuf Persia yang berakhir kepada para filsuf Persia. Dari silsilah kebenaran itu juga diteliti lebih jauh lagi hingga ke cabang-cabangnya akan sampai ke Musa, Nabi Musa, bahkan Siddhartha Gautama dalam konsep Buddha dan Krishna dalam teologi Hindu. Wah, jadi akarnya situ-situ juga ternyata. Itulah kebenaran-kebenaran universal yang harus dijadikan pedoman hidup semua manusia. Biasanya apabila manusia sudah mulai melenceng dari kebenaran itu, Allah mengutus seorang pembaru untuk mengingatkan kembali manusia terhadap kebenaran universal tersebut. Nah, jadi kalau nggak universal, pasti semesta punya caranya sendiri untuk mengembalikan ke situ gitu. Berikutnya, orang Jawa membaca alam semesta ini dengan logika makrokosmos dan mikrokosmos. Ada jagat besar, ada jagat kecil. Buana ageng, buana alit gitu ya kalau di Wiwitan tuh. Orang Jawa percaya bahwa ada jagat besar, jagat kecil di dalam diri manusia. Ada alam semesta di sini. Cara berpikir orang Jawa berikutnya adalah ilmu dan laku. Orang Jawa tidak suka dengan ilmu yang hanya berhenti pada pengetahuan, tidak suka wawasan yang hanya diketahui atau dihafalkan. Orang Jawa berpandangan bahwa ilmu iku kelakone kanthi laku. Ilmu itu bermanfaat jika dikerjakan. Nah, ini bagi yang sering belajar, kalau jadi belajar, kalau bahasa kemarin kita bahas, jangan sampai obesitas pengetahuan, tapi tidak menjadi laku gitu. Maksudnya kita baru tahu atau baru akan paham ilmu 100% jika sudah menjalankannya. Selama ilmu belum dijalankan, statusnya masih ilmu jare. Ilmu yang hanya berdasarkan katanya, pokoknya gitu. Nah, pokoknya katanya jadi berantem sih. Kebaikan itu kalau tidak dijalankan tidak ada gunanya. Baru setelah menjalankannya kita akan tahu sejauh mana manfaat guna ihwal kebaikan tersebut. Itulah yang disebut ilmu iku kelakuannya kanthi laku. Dengan mengerjakan suatu ilmu, maka wawasan dan kualitas diri kita akan meningkat. Jadi ingat di satu ayat Quran di surat 61 ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima ta'kulun ma la taf'alun kabura maqtan indallahi antakulu ma la taf'alun. Itu keren banget bahwa amat besar kebencian di sisi Allah kalau kamu ngomong tapi kamu nggak ngerjain gitu. Nah dalam konteks Jawa itu disebut ilmu iku kelakuannya kanthi laku. Wah ini nice banget ya. Cara berpikir berikutnya adalah percaya bahwa laku utama dalam mengontrol hasrat atau hawa nafsu dan semua peristiwa di dunia ini saling terkait dan bergerak sirkuler. Orang Jawa percaya bahwa sejatinya perjalanan hidup manusia bukanlah perjalanan keluar, tapi perjalanan ke dalam. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun itu perjalanan ke dalam bukan perjalanan keluar. Meniti ke dalam diri.
kita melakukan perjalanan menuju ke dalam diri atau perjalanan ke diri, maka dari itu Jawa Timur ada daerah yang bernama Kediri. Wah, ternyata Kediri ini adalah jangan lupa untuk masuk ke diri gitu. Nama itu diberikan oleh Sunan Bonang agar orang-orang sadar bahwa tugas utama manusia adalah berjalan ke dalam diri. Ini orang Kediri juga belum tentu tahu loh ini. Jika kita sudah sampai ke dalam, maka kita akan bercahaya di luar. Dalam logika timur, manusia harus membuat dirinya seterang mungkin. Jika seseorang sudah terang bercahaya, otomatis lingkungan sekelilingnya juga terang. Orang-orang di sekelilingnya akan mendapatkan vibrasi cahayanya. Dalam konsep Islam, logika itu disebut dakwah bil hal. Tidak penting kita menceramahkan kebaikan, yang penting adalah mencontohkan kebaikan atau uswatun hasanah. Kalau menggunakan teori law of attraction, jika kita berbuat kebaikan, kita akan menarik orang ke dalam vibrasi kebaikan kita. Itulah yang disebut uswatun hasanah. Jadi, falsafah Jawa udah tahu tentang the law of attraction. Keren banget ya. Wih, mantap. Jika kita tekun sholat, anak-anak di rumah di sekeliling kita pasti akan terimbas juga rajin sholat. Tanpa harus kita perintah atau marah-marah agar mereka mau sholat. Inilah uswatun hasanah atau dakwah bilhal, yaitu mengajak orang dengan mencontohkan perbuatan. Seperti itulah gaya berpikir timur termasuk Jawa. Agar orang lain bisa tercerahkan, caranya bukan kita berusaha mati-matian untuk mencerahkannya, tetapi buatlah diri kita menjadi cerah, sehingga otomatis orang lain akan menjadi terang sebagai imbas vibrasi terangnya diri kita. Keren. Jangan mencoba untuk mencerahkan orang lain, tapi terangilah diri kita sehingga diri kita yang akan menerangi gitu. Wah, ini nice nih, dalam banget nih. Pandangan tersebut didukung oleh pandangan orang Jawa terhadap hukum semesta. Saya menyebutnya hukum balas sederajat. Maksudnya, kebaikan atau keburukan apapun pasti akan kembali pada kita, atau karma kali ya. Dalam Islam, pandangan ini seperti ayat, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Cara pandang terakhir orang Jawa adalah hakikat kemenangan adalah kemenangan atas diri sendiri. Jadi, perjuangan paling berat adalah perjuangan menaklukkan ego kita, menaklukkan diri kita. Ketika seseorang sudah tidak lagi hanya menuruti hawa nafsu atau keinginannya sendiri, maka dialah orang yang menang. Disebut orang yang unggul. Maka kalau teman-teman sering dengar saya ngomong, manusia tidak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali sama egonya. Dan ego itu selalu ada di dalam diri kita. Maka jika ada masalah jangan cari jalan keluar, tapi carilah jalan ke dalam. Kenapa? Karena masalahnya ada di dalam. Ternyata itu sudah menjadi sudut pandang Jawa dari lama gitu ya. Dan ini sih keren banget. Dalam budaya Jawa ada falsafah-falsafah hidup yang menjadi kunci. Menurut catatan saya ada 6 filosofi hidup, yaitu Manunggaling Kawula Gusti, Sangkan Paraning Dumadi, Memayu Hayuning Bawono, Cakra Manggilingan, Sastra Jendra Hayuningrat, dan Tapa Lantirakat. Wah, ini asik nih. Kemarin di Kapitayan 4 ya, ini nambah lagi nih. 1. Manunggaling Kawula Gusti. Secara sederhana bisa diartikan sebagai menyatukan kehendak kita dengan kehendak Allah atau Tuhan. Orang disebut manunggal atau bersatu dengan Gustinya, yaitu ketika keinginannya sejalan dengan keinginan Tuhan. Misalnya, ketika kita sholat karena merasa itu adalah perintah Allah yang harus kita kerjakan, berarti level keinginan kita masih belum selaras dengan keinginan Allah. Nah, pas ya, saya sering ngomong tentang wajib yang perlu dan wajib yang harus. Ternyata falsafah Jawa udah punya perspektif itu ya, keren. Kita mengerjakannya karena kita diwajibkan untuk mengerjakannya, bukan mengerjakannya karena keinginan kita sendiri. Kalau kita masih menganggapnya sebagai kewajiban, melakukannya rasanya agak berat. Tetapi jika kita sendiri yang ingin sholat, karena kita sadar jika sholat itu juga kepentingan dan kebutuhan kita, dan kendati tidak diwajibkan pun, kita tetap ingin sholat. Itu berarti keinginan kita dan keinginan Allah sudah selaras. Keselarasan keinginan manusia dengan keinginan Tuhan, itulah yang di Jawa disebut Manunggaling Kawula Gusti. Dalam agama, mungkin inilah yang disebut level ikhlas atau level cinta ilahiyah. Ketika orang sudah cinta, aku sudah tidak ada.
dan yang ada hanya engkau. Wah, benar. Kalau cinta kan yang dipikirin adalah yang dicintai kan. Ya, ketika cinta semua yang diingat adalah yang dicintai. Menarik sih. Menjelaskan manunggaling kaulo Gusti itu tidak harus rumit. Kadang kita menjelaskan seolah-olah diri kita yang jasad ini bersatu dengan Allah. Sehingga akhirnya muncul anggapan kepercayaan itu musyrik. Sebenarnya nggak gitu, nggak seperti itu. Jadi kalau dengar kemungkinan manunggaling kaulo Gusti, itu nggak Islam banget. Tar dulu, jangan-jangan nggak ngerti gitu. Ingat, mungkin ini bukan paham baru, tapi kita yang baru paham. Nah, itu penting banget untuk jeda dan nggak terlalu cepat untuk menyalahkan gitu. Kalau keinginan sudah bersatu, berarti yang menang adalah keinginan Allah. Sebab, ibarat orang jatuh cinta, kita akan memenuhi semua keinginan yang kita cintai. Apalagi keinginan Allah. Bener ya? Once kita fall in love atau jatuh cinta, maunya apa diikutin terus. Untuk memahami pandangan ini dari sudut pandang Islam, menurut saya kita bisa menggunakan ayat-ayat berikut ini. Kamu tidak menghendaki sesuatu kecuali apabila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surat Al-Insan 76 ayat 30. Maksudnya, pada hakikatnya segala kehendak yang berlaku adalah kehendak Allah. Ketahuilah, sesungguhnya mereka dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ketahuilah, sesungguhnya Dia Maha meliputi segala sesuatu. Fusilat 41 ayat 54. Meliputi segala sesuatu. Artinya, segala sesuatu itu berada di dalam Allah. Ya, di dalam Allah. Nah, asik nih. Di Jawa juga ada filosofi sangkan paraning dumadi, mengetahui asal dan tujuan kehidupan ini. Filosofi ini persis dengan ayat, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Al-Baqarah ayat 156. Jadi relate banget gitu ya sama Quran. Jadi orang Jawa dalam memahami apapun menggunakan kesadaran innalillahi wa inna ilaihi roji'un, kesadaran bahwa segala yang ada di dunia ini tidak akan ada selamanya. Puncaknya adalah kita kembali kepada Allah. Maka apapun yang sedang kita lakukan harus bisa dipastikan apakah itu hanya membuat kita dekat dengan Tuhan atau tidak. Kita makan, minum, belajar, bekerja, atau jalan-jalan, pastikan bahwa semua itu membuat kita lebih dekat dengan Allah. Filosofi berikutnya adalah memayu hayuning bawono, yang artinya mempercantik kecantikan alam semesta. Apapun yang kita lakukan seharusnya membuat alam semesta tampak semakin cantik. Kehadiran kita harus mempercantik dunia, bukan malah merusaknya. Ini diulang ya. Nah, jangan lupa. Dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan ini. Misalnya, janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-A'raf surat 7 ayat 56. Juga ayat, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Ar-Rum ayat 41. Memayu hayuning bawono itu sebenarnya adalah perintah agama. Sebagaimana makhluk yang diistimewakan oleh Allah diberi akal budi, sudah seharusnya kehadiran kita di dunia ini menambah kecantikannya. Filsafat cakra manggilingan mengajarkan bahwa hidup ini silih berganti, bahwa sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Nah, ini famous banget ya ayat ya. An-Najm 53:43. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Al-Insyirah 94:5 dan 6. Jika mengikuti ayat ini, sebenarnya ada sesuatu kesulitan, di situ ada dua kemudahan. Karena kata yusra pada ayat itu diulang 2 kali. Asal kita tidak malas, pasti akan menemukan solusi atau segala masalah yang dibebankan Allah kepada kita. Solusi itu datang dari banyak jalan, bukan hanya satu. Wah, ini menarik sih. Ada pula filosofi sastra Jendra Hayuningrat. Filsafat ini adalah wawasan-wawasan kebatinan yang mendalam. Sastra berarti ilmu, Jendra artinya milik raja. Dan Hayuningrat berarti ketentraman atau keselamatan. Jika diartikan secara sederhana, sastra Jendra Hayuningrat adalah ilmu para raja untuk menjaga ketentraman dan kedamaian dunia. Jadi ini ilmu tingkat tinggi ya.
Dalam budaya Jawa, filsafat ini menjadi bagian dari cerita pewayangan. Wawasan ini sangat rahasia, ilmu-ilmu tentang kasunyatan atau rahasia hidup. Ilmu yang tidak boleh diajarkan kepada sembarang orang. Mempelajarinya tidak boleh sambil lalu karena bisa keliru. Biasanya di Jawa ilmu ini diajarkan kepada orang-orang yang level kajiannya sudah mendalam. Sudah mengerti peta cara berpikir. Oh, ini yang disebut akil balik ya. Kalau ininya udah dipakai gitu. Keterangan tentang wawasan mendalam ini bisa dilihat pada ayat kunci-kunci semua yang goib ada padanya, tidak ada yang mengetahuinya selain dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat, di laut, tidak ada sehelai daun pun yang gugur tanpa diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun di dalam kegelapan bumi, dan tidak pada sesuatu yang basah ataupun kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Al-An'am surat 6 ayat 59. Ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam segala sesuatu ada makna dan hikmahnya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menjelaskannya. Maka dari itulah ilmu seperti ini disebut sastra jendera atau ilmu para raja. Ilmunya orang-orang khusus. Ilmu untuk hayuningrat, menjaga keindahan alam semesta. Biasanya kata hayuningrat ini digandengkan dengan pangruwating diyu, yang berarti menyingkirkan segala kemalangan dalam hidup. Oh, oke. Filosofi terakhir dalam hidup orang Jawa adalah tapalan tirakat, yaitu kemauan untuk menjauh dari keramaian dan kenikmatan dunia demi kenikmatan yang lebih besar dan kualitas hidup yang lebih tinggi pada masa yang akan datang. Dalam bahasa tasawuf, tapalan tirakat ini adalah uzlah dan puasa. Wah, ini tirakat nih ya, penting banget. Kalau nggak ada tirakat, susah nih. Kita perlu keluar atau menjauh sebentar dari keramaian agar kita tidak kesulitan melihat mana yang benar dan mana yang salah. Helikopter view, main agak jauh gitu. Sebab sesuatu itu akan tampak lebih jelas ketika kita mengambil jarak darinya. Jika terlalu dekat, tidak akan kelihatan. Jika mata terlalu dekat dengan layar komputer misalnya, tidak akan ada yang bisa kita baca. Tetapi jika kita mengambil jarak, semuanya jadi tampak jelas. Jadi menjaga jarak itu penting. Segala baik dan buruk peristiwa yang terjadi di dunia ini akan bisa kita lihat secara lebih jernih ketika kita mengambil jarak sebentar darinya. Filsafat ini bisa setara dengan ayat, jika engkau mengikuti kemauan kebanyakan orang kafir di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Wah, ini tentang mayoritas itu ya. Mereka hanyalah mengikuti persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Surat 6, 116. Jadi kebanyakan belum tentu benar. Kebenaran tidak ditentukan dengan seberapa banyak orang mengatakan kebenaran. Itu penting. Ayat ini menyarankan agar kita menjauh sebentar dari keramaian supaya kita tidak tertipu oleh hoaks atau berita-berita viral yang diikuti oleh sebagian besar orang. Sebab kalau kita terus mengikutinya, secara tidak sadar kita akan tersesat dari jalan Allah. Secara sederhana bisa diartikan bahwa benarnya orang banyak itu belum pasti kebenaran sesungguhnya. Saya ulang Benarnya orang banyak belum pasti kebenaran sesungguhnya. Kadang-kadang orang itu menyepakati sesuatu yang salah sebagai kebenaran karena mereka hanya mengikuti persangkaan. Maka agar tidak terjebak dalam situasi itu, kita perlu tapalan tirakat, menjauh sebentar dari keramaian. Ayat lainnya adalah, wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikanmu khalifah di bumi. Maka berilah keputusan di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya, orang-orang yang sesat dari jalan Allah mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Shad 38 ayat 26. Ayat ini mengajak kita untuk tapalan tirakat dalam hal menekan hawa nafsu. Jika surat Al-An'am 116 tadi kita dianjurkan untuk tidak mengikuti orang banyak, Shad 26 menganjurkan kita untuk tidak mengikuti hawa nafsu dan dorongan dalam diri kita sendiri. Sebab ketika kita mengikuti hawa nafsu, kita tidak tahu kapan kita harus berhenti, sehingga kita akan tersesat dari jalan Allah. Wah, ternyata banyak banget ya korelasi-korelasi Quran dengan falsafah Jawa yang saya rasa kalau kita melihat ini dalam konteks yang lebih dalam, kita akan melihat isinya, bukan hanya berantem dalam perbedaan. Dan yang paling penting teman-teman, semoga budaya leluhur kita yang asli dari budaya kita ini
ya nggak punah, karena kita mungkin cucu-cucunya atau keturunan berikutnya nggak pernah tahu bahwa ya jangan-jangan esensial kesadaran murni itu nggak pernah dari mana-mana tapi datang dari leluhur kita. Tetapi yang paling penting adalah selalu merayakan kebudayaan dan memanen kearifan. Terima kasih.